Gitu ya. Jadi ideologi itu ya saudara harus tahu, pertama-tama adalah apa, sistem gagasan, sistem gagasan, sistem nilai, sistem gagasan, sistem yang ideal, yang dimana bentuk-bentuk dasar dari kebijakan politik, kebijakan ekonomi maupun politik, ataupun teorinya dalam ekonomi dan politik itu mewarnai, karena itu khas sekali dalam di dalam ideologi itu sebuah bangsa, khas sekali. Coba Anda lihat misalnya negara-negara liberal, ideologinya berdasarkan pada liberalisme, basisnya adalah pada pada persaingan bebas, yang persaingannya itu tidak boleh dicampur atau diintervensi oleh kekuatan negara sekalipun. Itulah kemudian memunculkan ya, pasar bebas gitu ya, karena diyakini oleh para pendiri penghancur liberalisme bahwa dengan keadaan yang apa adanya dalam pasar bebas itu akan terbentuk gitu ya sistem yang lebih rasional, yang orang itu yang dapat saja, yang kuat memakan yang lemah misalnya. Tetapi diyakini bahwa sistem liberalisme itu jauh lebih fairness gitu ya, karena disitulah hakikat manusia itu bisa fight gitu ya. Maka ada istilah free fight liberalism, karena memang itu yang bekerja. Lalu di dalam liberalis pasar bebas itu ada yang namanya invisible hand ya, invisible hand ya, tangan-tangan yang tidak kelihatan tetapi dia itu mengatur gitu, yang dengan sendirinya akan berjalan sebagaimana yang seharusnya berjalan. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan bahwa dengan liberalisme nanti akan semuanya akan termakan, enggak. Baik, di dalam ilmu politik ya, ideologi itu digunakan untuk menggambarkan sense to reverse ya, untuk menunjuk pada political belief system ya, yang menunjuk pada sistem keyakinan politik. Sistem keyakinan politik itu sama dengan ideologi politik ya. Jadi di dalam sistem politik itu ya, di dalam sistem politik itu di dalam ilmu politik itu ideologi itu digunakan untuk mendeskripsikan ya to refer ya, menunjuk pada apa yang namanya sistem keyakinan politik, tentu satu negara ya, karena ini basisnya adalah negara, unitnya adalah negara. Nah, kalau tidak seperti itu maka memang tidak punya basis. Nah, yang berikutnya yang penting untuk saudara ketahui juga bahwa di dalam keyakinan sistem politik itu di dalam sistem politik itu juga seringkali bagian dari di dalam secara multiple, jadi penggunaan secara multiple ideologi itu ada problem yang lebih mendalam ya, dan itu menyangkut ya, dan setiapnya itu menyangkut aspek-aspek yang bersifat asosiatif yang dalam pengertian gitu, dalam pengertian ideologi as a false ideas ya, ideologi as the others of science ya,
pada ideologi itu sebagai false ideas, gagasan sumbang. Karena ideologi juga sebagai apa yang tidak dikenal dalam ilmu lain gitu. Seperti dalam kasus Jerman, ideologi fasisme dalam bentuk Nazi itu pada masa-masa itu dianggap sebagai aneh ya. Tetapi belakangan kan oleh Epstein dianggap sebagai ideologi baru yang akhirnya memberi penjelasan mengenai manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Ideologi itu adalah sistem ya, kesals itu apa ya, keyakinan yang nyata gitu ya. Ideologi sebagai keyakinan nyata yang tersistematis ya, itu menempatkan antara ideologi yang berlawanan dengan jalan chaotic ya, chaotic ya, jalan yang apa istilahnya, chaos ya, chaos apa yang rusuh dalam cara berpikir ya. Jadi ideologi itu kadang-kadang memberantakkan dalam cara berpikir yang itu seluruhnya sangat diwarnai oleh watak dasar dari ideologi itu atau the nature of ideology itu. Nah, itu seringkali juga digunakan oleh para penguasa yang ingin memanfaatkan kepentingan dirinya melalui ideologi yang digagasnya. Karena di dalam ideologi juga terkadang ya, terkandung sesuatu yang bersifat selfish dari penguasa gitu ya. Misalnya di masa Orde Lama orang mendengungkan tentang Pancasila, padahal Pancasila yang dimaksud itu terjemahan sepihak dari sekelompok orang. Pada zaman Orde Baru juga begitu, padahal Pancasila sebagaimana yang diyakininya, yang diklaimnya itu Pancasila yang tidak bisa dijalankan oleh orang di luar yang berada di kekuasaan, karena tafsir terhadap Pancasila itu ya, bagian dari ideologi dunia itu sepihak ya, dan orang yang tidak setuju dengan tafsir itu maka dianggap sebagai apa yang namanya di luar sistem atau pembangkang sosial. Nah, ideologi sebagai konsep ya, multidimensi, pemetaan multidimensi dalam seluruh aspek sosial itu relevan dan sangat tergantung pada aspek subjektivitas yang seringkali dijadikan alat bagi bagi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan ideologi yang mainstream, lalu dan dengan itu dilakukan pemberangusan. Itu yang seringkali terjadi. Saudara, ada dari perspektif politik sebenarnya, dari perspektif ilmu sosial dan ilmu politik sebenarnya kita dikenalkan dua perspektif mengenai ideologi. Jadi pemahaman kita mengenai ideologi itu sangat dipengaruhi juga oleh dua perspektif, sedangkan dua perspektif ini sangat memengaruhi masa depan dan operasi dari ideologi itu. Yang pertama adalah perspektif fungsi ideologis. Pertama adalah perspektif fungsi ideologis. Ini adalah seperti yang disampaikan tadi sebagai a set of ideas about the common good ya. Ideologi itu kalau dipahami dalam perspektif fungsionalisme itu disebut sebagai seperangkat gagasan mengenai the common good ya. Common good
tersebut itu adalah kehidupan yang lebih baik atau kehidupan kebahagiaan umum, common good. Jadi kalau ideologi dipahami dalam perspektif fungsional, maka penjelasannya adalah seperangkat gagasan mengenai common good, kehidupan bersama, kebahagiaan bersama. Nah, yang kedua, berkaitan juga dengan ini tentang masyarakat, ya, tentang masyarakat, ya, dan negara yang jadi cara berpikir dan bertindak yang terbaik untuk kepentingan masyarakat setempat. Ya, ideologi secara fungsionalisme itu berbicara juga atau berkaitan juga dengan bagaimana negara dan masyarakat itu bertindak atau bekerja atau berpikir yang terbaik gitu ya. Gagasan ideal dari satu ideologi itu adalah bagaimana masyarakat dan negara itu bertindak dengan mempertimbangkan, ya, dengan memedomani, dengan memegang teguh ideologi tadi untuk yang terbaik. Jadi, kan misalnya Indonesia, ideologi kita Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai cara agar kita itu selalu mempertimbangkan, mengambil keputusan, berorientasi, dan seterusnya. Bagi apa atau bagi siapa? Bagi masyarakat dan bagi negara. Itu yang, karena negara itu di atas masyarakat, maupun tidak boleh menindas kepada masyarakat. Jadi yang pertama adalah perspektif fungsi ideologi, fungsionalisme ideologi, perspektif fungsionalisme ideologi. Yang kedua adalah perspektif strukturalisme ideologi. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Kalau perspektif strukturalisme itu bersifat struktural. Apa itu? Ya, entitas yang digunakan oleh by rulers, ya. By rulers itu pemerintahan, rezim, or owners. Owners itu adalah pemilik of domination of political structures powers. Ya, jadi perspektif strukturalisme terkait dengan ideologi adalah entitas yang digunakan oleh penguasa maupun pemilik dominasi struktur kekuasaan politik atau struktur ekonomi, gitu ya, atau kultur. Jadi perspektif strukturalisme dalam membaca ideologi itu digunakan oleh ini rulers itu adalah penguasa atau pemerintahan. Owners adalah pemilik apa? Pemilik dominasi struktur kekuasaan politik, ya. Lalu struktur ekonomi juga, dominasi budaya sebagai apa? As a means of justification, sebagai pembenaran. Jadi ingat ya bahwa perspektif strukturalisme ideologi, ya, perspektif strukturalisme ideologi itu satu poin diantaranya adalah entitas yang digunakan oleh penguasa atau pemilik dominasi struktur kekuasaan politik atau struktur ekonomi atau dominasi budaya yang dimaksudkan sebagai ini justification. Justification adalah alat pembenar. What for? Untuk political action, tindakan-tindakan politiknya.
Ini yang memang agak mengerikan karena pengertian dari ideologi politik ini, keinginan, ke pengertian dari apa, ya, ideologi sebagai ideologi dalam perspektif politik itu memang sangat mengerikan ya, karena dan itu menjadi apa ya, menjadi peperangan gitu ya, antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Yang kedua, perspektif strukturalisme ideologi itu adalah a tool or reason ya, alat atau reason, argumen, alasan, for justification for action, alasan untuk menjustifikasi, membenarkan alat pembenaran. Jadi a tool or reason for justification for action. Jadi alat ya atau alasan untuk justifikasi pembenaran for action, mengambil tindakan-tindakan ya, mengambil tindakan-tindakan for policy, policy itu tindak kebijakan, action adalah tindakan, suppression, nah ini dia, suppression itu adalah tekanan kepada kelompok mana? Kelompok yang menentang, opposite ya. Jadi kalau perspektif fungsionalisme itu jelas, ini adalah dalam pikiran untuk mengkaji saja, karena ini tidak punya tendensi yang serius secara fungsional. Tapi kalau secara struktural, ini sangat berat karena ini digunakan oleh entitas rules ya, penguasa maupun owners domination ya. Owners adalah pemilik dominasi struktur kekuasaan politik maupun dominasi ekonomi, struktur ekonomi ataupun dominasi kultur, yang itu merupakan sebagai of justification, atau alat pembenar, dan a tool or reason for justification for action. Jadi perangkat, alat maupun pemikiran untuk justification for action, justifikasi tindakan-tindakan, policy, kebijakan. Kemudian suppression, menekan terhadap grup yang beroposisi terhadapnya gitu. Ya, bisa dibedakan antara struktur dan fungsional. Kalau fungsional, perspektif fungsional dari ideologi itu sekedar sebagai the common good ya, itu gagasan besar saja. Tapi kalau secara struktural, ini digunakan oleh pemerintahan atau pemilik dominasi kekuasaan untuk menindas. Itu yang tidak bagus ya, yang mengalami negatif ya. Dan memang itu yang diharapkan sebagai cara untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah ini dia, saya ingin paparkan mengenai peta otoritarianisme. Ini sudah detail sekali, tapi nanti dijelaskan lebih rinci di dalam slide berikutnya. Tapi paling nggak saudara itu tahu tentang peta ideologi ya. Karena dalam peta ini sangat mempertimbangkan aspek otoritarian di atas dan libertarian. Libertarian itu relatif, bukan, libertarian itu menuju kebebasan, kalau otoritarian itu menuju sebaliknya. Kalau ke atas itu otoritarian, itu punya konotasi untuk untuk bebas. Jadi otoriter makin sempit, kalau libertarian makin kuat. Nah, libertarian ke kanan itu namanya anarkisme nasionalis.
anarkisme kapitalisme. Nah, tetapi kalau ke kiri itu ke area sosialisme komunis, itulah kemudian anarkisme komunisme, anarkisme sindikalisme. Anda pernah dengar itu anarkisme sindikalisme, anarko sindikalisme yang dituduh oleh polisi sebagai pelaku dari kerusuhan dalam rangka korbit ini, tapi saya melihat tidak dilanjutkan karena itu di di sinisme oleh banyak orang, ngarang gitu. Ini anarkisme kolektivisme, anarkisme mutualisme, tapi buah dari semua itu adalah sosial anarkisme. Tapi saudara harus tahu bahwa anarkisme itu bukan hanya diidentikan karena pembuat anarki. Konyolnya polisi-polisi di Indonesia menyebut anarki itu pasti kerusuhan, belum tentu. Itu metode yang memang anti terhadap kemapanan sebenarnya, anti terhadap sesuatu yang bersifat resmi, karena itu gagasan ya, gagasan, ya kan? Dan itu tidak serta-merta kerusuhan, walaupun bisa menjurus ke kerusuhan. Menurut saya tuduhan kepada sekelompok anak muda itu yang dia tuduh di Tangerang gitu ya, itu terlalu dini ya. Tapi biasa secara ideologis negara itu selalu harus menciptakan supaya apa? Supaya dirinya itu merasa berguna gitu. Jadi saudara, kalau ke atas itu kalau ke atas itu ini ke atas itu lebih kepada makin otoriter, kalau ke bawah ini makin longgar ya, karena kebebasan. Sedangkan ini left ke kiri makin cenderung sosialisme, tapi kalau ke kanan makin serius di dalam membela secara nasional gitu kira-kira ya. Nah, itu yang saya perlu Anda tahu ya. Oke. Tapi tadi ingat-ingat ya, dua gagasan besar itu karena penjelasan setelah ini nyaris merupakan penjelasan yang atas saja ya. Nah, pada hakikatnya ideologi besar dunia itu ya tergolong ke dalam 4 rumpun ideologi. Ideologi di seluruh dunia itu sebagai bagian dari kekuatan politik terbagi ke dalam 4 rumpun ideologi. Kalau secara detailnya banyak sekali, tapi Ebenstein itu mempunyai cuma menjadi 4 ideologi besar ya, dalam 4 rumpun ideologi. Yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme itu menempatkan kebebasan individu sebagai basis sumber pengaturan sosial. Jadi liberalisme itu yang diyakini ya, itu sebagai kebebasan, karena pada hakikatnya kalau melihat aspek kebebasan, liberalisme itu cara untuk membuat manusia lebih berdaya. Manusia itu pada hakikatnya bebas, dan kalau diberi kebebasan dia akan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Dia bisa mencari kehidupan sendiri, dia bisa mencari persaingannya sendiri, dan itu diyakini oleh para penggagas liberalisme. Nah, secara fungsional seorang individu akan berkembang dan mencapai kehidupan yang layak jika situasi sosial menjamin kebebasan. Itu keyakinan mereka itu memang seperti itu ya, ideologi.
Well, pokoknya kalau orang dibebaskan itu pasti akan ini akan lebih lebih menjamin ya. Manusia itu kalau diberi kebebasan individu gitu ya akan jauh lebih bisa menemukan jalan hidupnya sendiri. Dia bisa bertahan, dia bisa fight gitu ya, dan dia bisa memenangkan persaingan ya. Yang berikutnya secara fungsional, secara fungsional eh, secara fungsional seorang individu akan berkembang mencapai kehidupan yang layak jika situasi mendukungnya. Pokoknya bebas sebebas-bebasnya, nggak usah di negara nggak usah sok tahu gitu loh. Kalau mau mengatur ya mengatur, tapi jangan sampai merusak kebebasan, karena dengan merusak kebebasan maka hakikat sebagai manusia itu akan hilang gitu loh. Jadi manusia kalau dirampas kebebasannya akan hilang, tidak akan lagi bersifat memajukan gitu loh. Jadi itu ya, ada dua pendekatan juga di dalam konteks ini. Yang pertama adalah secara fungsional seseorang itu akan berkembang jika diberi kebebasan. Secara struktural seorang individu akan tergencet oleh persaingan jika individu ini tidak mampu mengembangkan dirinya. Privat liberalisme itu gagasan besar mengenai liberalisme. Oke. Berikutnya adalah ini dia, aduh belum apa, konservatisme ya. Konservatisme itu orang mengenalnya sebagai orang Indonesia itu mengenal konservatisme sebagai apa coba? Kolot, ideologi yang pada pokoknya menempatkan tata nilai sosial pada kebaikan dari nilai-nilai bersama di dalam masyarakat negara. Padahal poinnya adalah nilai-nilai kebaikan bersama. Kadang-kadang nilai lama, nilai lama. Nah, maka orang menyebut suka kolot ya, konservatisme. Benarkah demikian? Tidak seluruhnya sebenarnya, karena kolot itu gesit dan konyol gitu ya. Tapi konservatisme itu sebenarnya anu biasa gitu ya, biasa. Yang biasa itu jelas sekali menunjukkan nilai-nilai yang dipegang teguh. Di Inggris misalnya kaum konservatif dia ingin menjaga nilai tentang Anglo-Saxon di Inggris. Di Amerika itu Partai Republikan ya, karena Partai Republikan itu jelas sekali berorientasi pada apa yang namanya apa ya namanya ini ya, apa ya namanya ini ya ini konservatisme itu nilai lama. Kalau di Amerika itu Partai Republik ya, Partai Republikan nyebutnya. Ya. Karena apa Partai Republikan di situ? Karena di Partai Republikan itu ya berdiri kelompok ini, aduh sorry ini
Ini ada yang tahu ini? Ini Iya, apa? White, 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 white itu menunjukkan kulit putih. Ya, kan. apa? Anglo-Saxon, Anglo-Saxon, and P. What's the meaning of P? Protestan. 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 Ini yang khas Amerika, khususnya Calvinis, sekte Calvinis dan evangelis. Jadi pengaruhnya dalam pemilu di Amerika besar sekali. Halo, ya. Maka ini maaf ya bagi Anda yang pemeluk non non Protestan. Di sana orang Katolik pertama jadi presiden namanya siapa? Siapa namanya? JFK. Itu bisa nggak cepat lama, nggak lama-lama. Ya, konon itu ya. Tapi memang ada problem seperti itu. Apakah itu tampak? Padahal Amerika itu sekuler sekali, menyebut dirinya negara sekuler. Tapi nilai-nilai Amerika itu sangat diwarnai oleh tadi itu. Itulah kenapa Hillary Clinton tidak bisa tidak bisa menang. Kenapa? Karena dalam tradisi Amerika, ya, perempuan, Anda tahu namanya perempuan punya pemilih itu baru tahun 2001 ya. Ya, setelah sekian abad loh ya, 1921. Sedangkan budak saja itu tahun 18, tahun 50-an. Anda pernah nonton film, saya suka sekali, saya tulis di Facebook saya itu karena saking saya tertarik sekali dengan soal ini adalah film ini, film The Bankers ya. Film ini membahas ya, mengenai dua pengusaha kulit hitam ya, yang namanya Bernard ya, dan ini yang dibintangi oleh Bowie ya, atau kata lain saya lupa itu. Lalu ini Samuel Jackson. Ini dua pengusaha ini cari kredit susah mati. Nah, dia terpaksa memalsukan dokumen untuk bisa memperoleh hak-haknya. Lalu dia bikin kongsi dengan orang kulit putih. Dia ciptakan boneka sebenarnya dari Matthew ya, Matthew yang dipinjam namanya. Ini pemuda kulit putih yang bodoh sekali, yang gesit banget gitu ya. Lalu kemudian dia markup gitu ya, di make up gitu. Lalu dia jadilah seolah-olah tiga kongsi itu, lalu baru sukses. Nah, ini tidak adil ya, tidak adil. Orang kulit hitam belum tentu bodoh ya, kulit putih Indonesia juga banyak ya dalam film itu, kelihatan sekali. Nah, itu yang kemudian jadi masalah besar, dan akhirnya baru ketahuan bahwa itu perkongsian yang tidak sah, karena dalam hukum Amerika pada tahun-tahun 50-an selepas Martin
Martin Luther King Junior memperjuangkannya itu ya belum selesai juga. Baru kemudian setelah itu perkaranya beres, lalu jadi bisa jadi berkembang lebih baik. Masyarakat yang terbaik, ya ini dia memang mulia loh ya, tidak seluruhnya negatif konservatisme ini. Masyarakat yang tertata dan stabil, maka diperlukan satu pemerintahan yang kekuasaan. Tapi ya memang mereka tidak rela kalau nilai-nilai konservatisme itu tidak dijaga oleh kelompoknya. Kalau di Amerika tadi Partai Republikan, dia nggak mau karena Partai Demokrat itu dalam persepsi mereka itu bebas tanpa aturan karena aborsi juga diperkenankan, gay sama LGBT juga oke. Sedangkan Republikan nggak mau karena nilai-nilai Kristiani tadi itu kuat gitu. Dan jangan lupa di Amerika itu selain Calvinis evangelis tadi juga ada kelompok-kelompok yang disebut hawkish. Hawkish itu kelompok-kelompok kanan Amerika gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sosialisme, yakni ideologi yang pada pokoknya menempatkan humanitarian dan meyakini kesempurnaan watak manusia. Sosialisme itu mengagungkan manusia, memuja manusia, romantisme ya, romantisme itu bahwa manusia itu paling sempurna, manusia itu yang paling oke, paling unggul, dan karena itu harus dihargai harkat martabatnya dan seterusnya. Anda harus paham itu ya. Penciptaan masyarakat berwawasan terhalang oleh sifat individualisme akibat revolusi industri. Sosialisme muncul karena memang pertentangannya dengan liberalisme yang kelak akan merupakan masyarakat kapital. Makanya itu liberalisme itu setali tiga uang, adik kandung dari kapitalisme kalau yang tadi. Nah, kalau sosialisme baru komunisme nanti akan komunisme penerjemahannya Lenin, Stalin, nah itu ekspresinya adalah eksperimennya adalah negara Uni Soviet ya, terus ke revolusi Bolshevik dulu, sedangkan itu komunis ya, sedangkan Cina juga komunis ya, tapi komunis Mao, ketua Mao ya. Kalau Rusia apa bedanya komunis Rusia atau Uni Soviet dengan Cina? Kalau Cina itu, kalau komunis Rusia atau Uni Soviet itu berdasarkan pada industri, masyarakat industri, based on industry society, komunitarian. Kalau Cina adalah masyarakat petani gitu. Tapi sama-sama masyarakat yang tereksploitasi oleh sistem kapitalisme ya. Pikiran sosialisme, tatanan sosial kapitalis harus makanya itu sasaran masyarakat kapitalisme harus dirombak ya, maka perjuangan mereka adalah untuk merombak. Ini kapitalisme harus dirombak, harus ditata ulang. Bagaimana caranya? Inilah yang kemudian membedakan antara sosialisme dengan anak kandungnya komunisme. Kalau sosialisme ini maunya perombakan itu melalui jalan evolusi, ya, pembenahan sistem yang lambat laun, evolusi. Nah, kalau komunisme ini dia melalui jalan perombakan yang bersifat revolusi. Sosialisme sama komunisme beda track sebenarnya. Kalau sosialisme itu jalan pemilu, jalan damai gitu ya. Kalau komunisme enggak peduli mau apapun ya, pokoknya harus dirombak menuju tatanan komunisme. Kalau sosialisme melalui sistem sosialisme
Apakah di negara dunia ini ada kecenderungannya seperti di negara-negara Skandinavia. Itu jelas sosialisme, tapi bukan komunisme, gitu ya. Harus dibedakan. Jangan sampai Anda tidak bisa membedakan. Gitu ya. Jadi kita harus paham ya tentang itu, dan memang kita tidak boleh terjebak sebagaimana orang suka salah di dalam cara menempatkan serta-merta antara komunisme dengan. Yang berikutnya adalah ideologi fasisme. Pada mulanya fasisme adalah lebih mirip gaya politik daripada ideologi dalam menata kehidupan. Namun ia berubah semacam ideologi ketika sejumlah tokoh seperti Nazi Hitler dan Mussolini menempatkannya sebagai tipe nasionalisme yang romantis, tipe yang romantis. Romantis itu ingat masa lalu ya. Ya, romantisme itu ingat masa lalu. Maka dalam cara gagasan-gagasan Mussolini itu dia mengagungkan tentang masyarakat Italia yang pada masa lalu itu sangat hebat. Lalu Nazi itu jangan Anda anggap nasi goreng ya. Nazi Hitler nih, Adolf Hitler itu mengaku sebagai bangsa Arya. Adolf Hitler ini ya, itu mengagung-agungkan tentang masa lalu Jerman sebagai ras unggul, dan karena itulah Yahudi ya, Judea harus dimusnahkan. Itu karena itu, sehingga muncul penistaan terhadap apa yang disebut sebagai Holocaust terhadap masyarakat Yahudi. Ya, karena Yahudi lah yang membuat, dalam pikiran Hitler itu yang membuat tatanan fasisme yang dia bayangkan itu akan terhalangi. Maka dia ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Ya, itulah fasisme. Jadi saudara harus tahu bahwa fasisme ini lahir karena seseorang. Dan jangan lupa loh ya, nama Hitler itu lahir terpilih dalam pemilu dengan demokratis. Benito Mussolini juga begitu. Cuma karena dia itu GR gitu terus menerus, maka dia merasa dirinya sebagai lebih dari sekedar negara. Nah, itulah fasisme ya. Pahami ya? Yang dikatakan Ya, Pak. Dalam konteks di mana negara itu menjadi miliknya. Ayo. Nah ini bisa dilihat ya, dari ideologi, spektrum ideologi ini. Coba lihat, ini sesama diktator, demokrasi di tengah-tengah, ini center gitu. Ini left wing atau sayap kiri, right wing. Jadi semakin ke sini tapi sebenarnya semakin ke kanan right wing, ke kiri left wing. Ini bisa dilihat dari ini. Ini komunisme ini adalah sosialisme ekstrim ya. Nah, tengah-tengahnya itu liberalisme. Nah, kalau konservatisme yang kebablasan yaitu fasisme, mengagung-agungkan tentang romantisme tadi. Ya.
Jadi harus dipahami begitu. Walaupun sebenarnya kalau mau diperpanjang penjelasannya lebih dari sekedar ini, tapi saya nggak punya waktu nih mendetailkan. Tapi garis besarnya begitu ya. Iya, Pak. Nah, yang berikutnya ini dia soal Eric Hoffer ya. Eric Hoffer ini seorang filosof Amerika yang punya pembuktian bahwa ideologi itu bisa menjadi faktor perusak yang dahsyat, ya, faktor perusak yang dahsyat. Tetapi sekaligus juga bisa untuk kebaikan. Memang gagasan dia tentang unifying advance ya, di situ ya, dia gagasan itu. Nah, untuk menjadikan ideologi, jadi apa ya istilahnya ya, dia dalam buku The True Believers ya, punya sangat terkenal itu, sangat terkenal, dan saya senang sekali membacanya karena juga bagian dari gerakan sosial. Emang Eric Hoffer ini menyatakan bahwa yang namanya kekuasaan itu jelas sekali akan berbenturan dengan problem ideologi, gitu loh. Kenapa begitu? Karena dari ideologi lah sebenarnya kekuasaan itu berasal. Satu terus. Oke lah ya. Yang penting begini, pikiran ini anda harus tangkap karena seluruh hal mengenai ideologi, seluruh hal mengenai gagasan-gagasan ideologis dari dari Eric Hoffer ini, ya, itu merupakan ya, cara untuk membuat menghipnotis ya, menghipnoteria terhadap keadaan. Nah, ada 7 ya, cara bagaimana bekerjanya ideologi menurut Eric Hoffer itu yang kemudian menjadi daya desak, daya rusak bahkan terhadap seluruh hal. Yang pertama adalah hatred. Ada yang tahu hatred? Hatred. Ya. Apa? Hatred apa? Apa Fer? Apa Karin? Mass movement ya, masa gerakan itu dapat muncul atau menyebar, dapat memunculkan atau menyebarkan ya, ini kata-katanya sangat puitis. Spread without tanpa apa? Tanpa Tuhan, namun ya, never without belief in a devil. The ideal devil is a foreigner. Jadi seluruh kalimat ini mengatakan begini. Jadi pada mulanya seluruh orang yang memprotes di dalam apa yang namanya social movement atau mass social movement atau mass movement itu muncul dan menyebar paham yang kira-kira tanpa bersentuhan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebaikan. Jadi lepas itu, bebas nilai. Tapi sesungguhnya itu tidak bagian dari apa, tanpa merupakan apa, itu adalah semua adalah belief without belief in a devil. The ideal devil is a foreigner ya. Jadi apa ya, semua dipengaruhi oleh iblis ya, setan.
dalam cara bertindak itu. Ini sama dengan teorinya Gustav Le Bon tentang crowd, ya. Kalau Anda pernah, kalau Anda S1 sama saya pernah ngajar soal apa namanya, crowd, ya, crowd. Nah, itu mula-mula timbul karena pikiran orang itu iblis, gitu ya. Nah, jadi seorang pemimpin ini kan begini nih, true believers ini cara pemimpin itu mengompori terhadap massa, gitu ya. Yang massa itu, ya, kerumunan massa itu kemudian menghipnotisnya dia. Lalu yang kedua, tahap yang kedua, imitation, peniruan. Di dalam massa itu ketika orang berkumpul lalu dia ingin meniru terhadap orang lain. Nah, dia ingin ini imitasi dengan sugesti, ya. Kalau imitasi itu seseorang atau kita akan meniru kepada orang lain. Nah, kalau sugesti orang lain itu yang ingin memberi penularan terhadap pengaruhnya kepada kita. Itu apa namanya, the less satisfaction we derive from being ourselves, the greater is our desire to be like others. The more we mistrust our judgment and luck, the more are we ready to follow the example of others. Ibaratnya itu kita ingin memperoleh jalan yang lebih baik jika kita bersama orang dan dengan orang itu kita ingin meniru sebagaimana yang dia inginkan, gitu. Nah, itulah imitation. Itu yang kemudian dia ingin memberi penilaian, ingin melakukan upaya-upaya dalam konteks social movement atau the mass movement, dan dengan begitu dia akan ingin tiru kepada orang yang kita lihat sebagai pemimpin, ya. Nah, itulah kira-kira persuasion. Nah, kadang-kadang di antara sekian orang yang belum teradaptasi dengan kondisi itu, dia melakukan apa? Dia dirayu, dideketin gitu, di lobi, lalu ya diajak aja lah, ya. Kemudian dengan harapan muncul, ya, sifat passionate, ya. Passionate itu ada, kalau lihat passionate itu passionnya, hawanya, gitu ya, dan ingin menemukan gairah, ya, di dalam satu hal yang dia itu akhirnya siap untuk terlibat di dalam mass movement, ya. Dari seluruh manusia itu, seluruh orang itu kemudian terlibat dalam kerumunan atau mass movement tadi itu, yang dikompori oleh pemimpin, oleh orang yang memang berkehendak untuk menjadi pemeluk ideologi itu. Person over assert that violence and fanatism are interdependence. It takes fanatical fight, rationalize of cowardice, ya. Jadi ya itu, setelah kemudian 1, 2, 3, nah keempatnya itu ya bisa kekerasan, cara kekerasan untuk melawan. Jadi intinya gini loh, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 7 itu. Jadi kalau orang rakyat itu bisa dikompori dengan begitu hebat, akan menjadi kekuatan daya dobrak yang kuat untuk melawan terhadap orang yang kita anggap tidak benar, gitu. Nah, itulah yang true believers, ya, apa namanya, pemeluk teguh, ya, terhadap satu keyakinan itu ideologisnya di situ. Nah, kemudian lahir, jika semua tadi itu sudah ada, lahir dikelola, ada orang yang memimpin, lalu aksi
aksi lalu suspicion, lalu ya sudah apa yang terjadi itu ya. Coba Anda pahami, ini pengetahuan di dalam gerakan sosial, tapi itu bernuansa ideologis. Ya. Gagasan sentral dari Eric Hoffer ini adalah ini. Ia merupakan gagasan singkat apa yang menggerakkan pikiran dan dinamika gerakan massa untuk menjadikan ideologi yang semula seperangkat gagasan. Jadi semula itu hanya seperangkat gagasan ideologi itu, tetapi kemudian menjadi ideologi pemersatu bagi para pengikutnya. Nah, melalui sejumlah prasyarat. Nah, prasyarat itu yang digambarkan oleh Eric Hoffer dalam buku The True Believers, ya, Believer, ya, itu ada 7 yang disebutnya sebagai politisasi ideologi, ideological politicization. Nah itu terdiri atas ini satu, penjian dulu, imitasi, persuasi, coercion, ya, lalu adalah ada kepemimpinan, ada action, ada suspicion, reda. Nah, saudara, yang kedua adalah ekonomi politik, ya. Nah, ekonomi politik ini sebenarnya saudara itu saya tampilkan dalam konteks sebagai ekonomi politik. Ekonomi, faktor ekonomi, sumber daya ekonomi di dalam politik itu sebagai kekuatan yang tidak terbandingkan oleh kekuatan apapun. Ini sebenarnya untuk bisa menjelaskan juga mengenai keadaan kita sekarang. Betapa karena ekonomilah kemudian kita banyak tercerai-berai, ya, dalam memperoleh sumber-sumber pendapatan baru yang tidak bisa ditemukan dengan begitu mudah. Tapi itu nanti dulu kita lihat sana. Nah, Kasana perspektif ekonomi politik menyatakan aspek ekonomi menjadi sumber kekuasaan, the source of power, dengan determinasi 3 tipe, dengan tipe pemengaruh. Pertama adalah legitimasi, yang kedua adalah ganjaran, dan yang ketiga adalah kekerasan. Tuh. Kalau sumber kekuasaan itu tidak dapat dengan ekonomi, pasti dengan itu tadi, ketiganya tadi. Nah, ini penjelasannya. Economic is the most accurate source of power. Ya, ekonomi itu adalah sumber daya yang paling oke, yang paling akurat dalam kekuasaan. Ya, considering that is influence the most fundamental political dynamic in the life of political society. Jadi mereka itu akan jadi pertimbangan utama yang memengaruhi dalam atau yang paling memengaruhi terhadap the most fundamental political dynamic, terhadap dinamika politik yang paling mendasar di dalam society, ya, di dalam in the life of political society, di dalam masyarakat politik. Decision making at the government levels is always based on the economic consideration. Pengambilan keputusan pemerintahan dalam seluruh level, ya, decision making at the government levels, jadi pengambilan keputusan di dalam seluruh level pemerintahan is always based on, selalu didasarkan di economic consideration, pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Kalau begitu ya ekonomi memang punya peran besar, pastilah. Secara konseptual, pengaruh yang paling besar di dalam kehidupan politik adalah by economic result, ya, is also determined by economic result, dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi, dan ultimately affect political result, dan efeknya itu sangat terasa, gitu.
the concept of political integration and disintegration is also. Jadi konsep tentang integrasi maupun disintegrasi juga seringkali dipengaruhi by struggles ya, pencapaian maupun gitu ya, apa namanya, oleh sumber daya ya, yang didasarkan oleh sumber daya ekonomi. Jadi singkat kata bahwa kehidupan politik itu juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi atau kehidupan ekonomi. Saya setuju dan mengiyakan seluruh hal mengenai itu karena di dalam faktanya seperti contohnya di Indonesia sekarang ini kehidupan ekonomi sangat menentukan dan pada akhirnya menentukan corak pembangunan politik. Mau tahu bagaimana kita tidak punya uang, pilkada itu sebenarnya bisa sedikit dipaksakan, cuma karena memang kita lagi konsentrasi untuk menangani COVID-19 ini, maka semua dialihkan. Tapi lebih dari itu karena kita memang tidak punya uang. Economic resource, faktor use production kita. Sumber-sumber ekonomi itu merupakan faktor-faktor yang digunakan untuk memproduksi good and public service ya, oleh memproduksi good and public service, barang-barang publik ya, pelayanan publik. In other words ya, dengan kata lain bahwa mereka itu menggunakan cara-cara kreasi yang untuk menyediakan jasa publik. Dan economic resource ya, sumber daya ekonomi dapat dibagi ke dalam ya. Jadi sumber daya ekonomi itu dapat dibagi menjadi beberapa hal ya. Misalnya jadi sumber daya ekonomi yang dimaksud tadi itu yang mempengaruhi terhadap politik itu antara lain misalnya terbagi atau meliputi satu human resource, sumber daya manusia SDM ya. Sumber daya manusia itu SDM apa saja itu? Labor adalah buruh dan manajemen dan pihak manajemen ya. Human resource itu labor and management. Kemudian yang berikutnya adalah non human resource ya. Non human resource, jadi human resource and non human resource. Human resource itu adalah buruh dan manajemen ya. Manajemen itu orang yang memanage itu. Non human resource itu seperti tanah, capital good, barang modal, financial resource, sumber daya keuangan maupun teknologi. Itu adalah sumber daya ekonomi yang mempengaruhi terhadap sumber daya politik. In economic system, institution, organization, jadi bahwa ekonomi itu adalah satu sistem, institusi maupun organisasi that either ya, yang merupakan bagian dari yang bertugas yang memerankan diri memfasilitasi atau secara langsung mempengaruhi terhadap production and distribution of goods and service ya, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terhadap produksi dan distribusi good and service, barang maupun jasa dan seterusnya. Dan karena itulah kemudian secara proporsional faktor-faktor itu akan menentukan variasi atau beraneka ragam produk ya, produksi maupun beberapa pelayanan di dalam publik. Dan the goal is to make ya, dan dengan begitu akan menciptakan most effective ya, secara efektif di dalam resource, di dalam penggunaan sumber daya, that maximize output, memaksimalkan output hasil at the less possible cost ya, seefisien mungkin, seuntung mungkin dan seterusnya. Jadi pendek kata bahwa sumber daya ekonomi itu akan mempengaruhi terhadap seluruh sumber daya politik dan mempengaruhi kehidupan politik. Misalnya kita sangat dipengaruhi oleh negara asing ya, karena memang kita memang lagi begitu ya. Dalam banyak segi kekuatan politik mengikuti kekuatan ekonomi. Ya, mau apa-apa sekarang susah kalau kita sedang masalah besar. Yalah gitu ya. Ini ekonomi politik bisa digambarkan sebagaimana sebelah kanan, lalu bagian akhir
Maksud saya ini bisa dipelajari sendiri gitu ya, karena bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu susah. Oke. Ya, Pak. Lalu terakhir ini adalah human relation, international relation. Hubungan internasional itu juga bisa jadi pemengaruh terhadap hubungan antar bangsa. Ilustrasinya seperti yang ada sekarang dari Westphalian. Ya. Westphalian itu tahun 1648 itu ceritanya nanti bisa Anda cari sendiri. Itu mengaruhi terhadap seluruh proses mengenai kehidupan. Dalam konteks sekarang, Anda nggak usah jauh-jauh lah. Perang dagang Amerika dan Cina, itu mengubah peta seluruh keadaan. Ditambah lagi dengan COVID-19 ini jadi makin kacau. Sekarang itu di antara negara ini lagi serba salah tingkah. Salah tingkahnya itu karena mereka kalau ngeblok ke Amerika, berbisnis dengan Amerika, mereka tidak akan bisa senyaman mungkin dengan Cina dan sebaliknya. Tapi sedangkan Cina itu punya hubungan yang agak menekan jika menyangkut masalah modal, karena 1,4 M penduduknya itu dia harus kasih makan itu. Maka banyak penduduknya yang dilempar kemana-mana termasuk Indonesia dalam kaitan dengan urusan bisnisnya dia. Nah itulah kira-kira dalam konteks hubungan internasional. Kalau ini sistem politik internasional, sistem politik termasuk internasional karena lingkungan ini lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Ya, policy maker outcome gitu ya yang bisa dijalankan dari David Easton. Saya rasa itu ya, saudara-saudara ya. Oke gitu ya, kita akhiri. Terima kasih atas diskusi kuliah kita ini. Selamat siang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.